Oke, shalom teman-teman semua Imagode Live. Pada sore hari ini kita ketemu lagi. Shalom. Saya sangat diberkati oleh pujian dan penyembahan. Thank you Nadine yang udah memimpin kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Aku sangat diberkati. Salam kenal buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat saya. Mungkin siapa nih orang botak gitu kan, berbaju putih. Kok tiba-tiba muncul penuh di layarnya gitu kan. Nama aku Stefan, aku dari Imagode, join di Imagode udah lumayan lama, 2004 sampai sekarang. Jadi pewarta di Imagode juga sejak 2007 sampai sekarang, puji Tuhan masih diberikan kepercayaan. Aku seorang suami dari satu orang istri dan satu orang anak. Lalu aku juga pelayanan di paroki sebagai prodiakon dan juga sebagai ketua SKK, Seksi Kerasulan Keluarga. Apalagi saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, ya kurang lebih seperti itu. Itu perkenalan singkat saya. Hari ini kita akan belajar satu hal yang tadi udah Nadine udah sempat share juga, yaitu tentang surrender atau penyerahan diri atau berserah. Dan kita mau belajar pada hari ini mengenai hal itu. Aku akan share screen aku dulu ya. Oke, kira-kira semua bisa lihat? Bisa, Kak? Hari ini kita berbicara tentang surrender. Saya minta teman-teman juga kalau yang bisa membuka videonya, boleh dibuka videonya supaya saya tidak seperti seorang diri berbicara dengan layar-layar yang kosong atau dengan foto-foto yang tidak bergerak itu, supaya kita bisa saling berinteraksi. Terima kasih. Oke, surrender. Kita akan berbicara tentang surrender. Apa sih surrender atau penyerahan diri atau berserah? Aku dapat ini dari Wikipedia, sebuah definisi yang mungkin kurang lebih cocok sih sebenarnya, dan relate juga kepada iman kita. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi. Bahasa Inggrisnya, to surrender in spirituality and religion means that a believer completely gives up his own will and subject his thought, ideas, deeds to the will and teaching of a higher power. It may also be contrasted with submission. Surrender is willful acceptance and yielding to a dominating force and their will. Bahasa Indonesianya gampangnya adalah menyerah dalam arti rohani, berarti bahwa seseorang percaya sepenuhnya, menyerahkan keinginannya sendiri, menundukkan pikiran, gagasannya sendiri, perbuatannya pada kemauan dan ajakan dari kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan yang lebih tinggi ini kalau kita berbicara tentang iman Kristen tentu saja adalah Allah yang kita sembah. Menyerah adalah penerimaan secara sukarela dan menyerah pada kekuatan yang mendominasi kehendak kita. Ini adalah definisi menurut Wikipedia. Which is aku lumayan agree sih sebenarnya. Menyerahkan diri itu berarti gagasan kita, pikiran kita mau tundukkan, kita mau submit kepada kekuatan yang lebih besar daripada kita, yang kita kenal sebagai Tuhan, Allah. Di situ poin-poinnya adalah percaya, berserah, tunduk, menerima. Ini poin-poin yang penting dalam arti penyerahan diri. Kita lanjut. Kok nggak bisa diklik? Oke. Di dalam kekristenan, prinsip utama dan pertama dari penyerahan diri adalah yang pertama adalah dying to self. Dying to self apa sih? Mati untuk diriku sendiri. Bahasa gampangnya adalah menyangkal diri. Dan yang kedua adalah the carrying of your cross, our cross, my cross, memikul salib kita masing-masing. Itulah konsep penyerahan diri di dalam kekristenan. Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi jelas,
yang dikehendaki oleh Yesus, setiap orang yang mau mengikuti dia itu harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya kita menjauhi diri kita dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu menyangkal diri. Kalau aku sukanya berbuat dosa, sedangkan Yesus maunya adalah aku hidup kudus, berarti aku harus mati untuk dosa dan aku harus masuk dalam kekudusan yang Tuhan Yesus kehendaki dalam diriku. Itu menyangkal diri. Memikul salib adalah setiap hari kita, di dalam setiap pergumulan kita, kita punya salib kita masing-masing. Salib itu nggak perlu kita cari-cari, salib itu nggak perlu kita buat-buat sendiri. Banyak orang berpikir kalau apapun yang terjadi yang buruk itu, oh, gue lagi pikul salib nih. Nggak juga. Lihat dulu, tergantung. Kalau bukan karena kesalahan kita, kalau semua baik-baik saja kita lakukan yang terbaik, tetapi hal yang buruk tetap terjadi, mungkin itu menjadi salib. Tetapi kalau memang kita berbuat salah, lalu kita menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan, itu bukan pikul salib, itu salahnya sendiri, gitu kan. Jadi memikul salib adalah membawa setiap pergumulan kita setiap hari bersama dengan Yesus yang juga memikul salib pada jalan salibnya sebelum dia naik ke atas Golgota. Itu konsep yang pertama. Yang berikutnya adalah Yohanes 15 ayat 13 dikatakan di sana, Tuhan Yesus berbicara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus berani mengklaim dirinya bahwa pengorbanannya, pemberian dirinya, penyerahan nyawanya karena taat pada kehendak Bapa dan dia mau menyerahkan nyawanya untuk teman-teman dan saya adalah kasih yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada lagi kasih yang lebih besar di mana Yesus sendiri memberikan nyawanya buat kita semua. Ini adalah penyerahan diri dari Yesus. Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita lihat lagi di sini, Rasul Paulus bilang, Yesus mengasihi kita, kamu, dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hal yang sama juga diminta dari Allah bahwa kita mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Allah bagi Allah. Penyerahan diri sebagai seorang Kristiani adalah penyerahan kepada kehendak Tuhan. Pada kehendak Tuhan. Dan ada tiga aspek yang mau aku share dalam penyerahan diri ini. Yang pertama adalah menyerah kepada kehendak Tuhan. Karena Tuhan berdaulat, karena Tuhan berkuasa atas hidup kita, di mana cara kerja Tuhan, cara pikir Tuhan berbeda sama cara pikir kita. Dan perbuatan Tuhan, tindakan Tuhan terhadap hidup kita, itu pasti yang terbaik. Itu yang pertama, menyerah kepada kehendak Tuhan karena kita percaya bahwa pada saat aku memberikan diriku buat Tuhan, aku tahu bahwa dia berdaulat atas hidupku, aku tahu bahwa dia adalah pencipta, aku tahu bahwa dia adalah pribadi terbaik yang bisa aku andalkan, dan aku percaya bahwa dia pasti menang atas setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk pergumulan-pergumulan kita setiap harinya. Itu yang pertama, penyerahan diri sebagai seorang Kristiani adalah kita menyerah pada kehendak Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang kedua adalah penyerahan keinginan seseorang dibuktikan dengan pengakuan akan kehendak Tuhan bagi kehidupan pribadinya maupun sampai hal-hal yang paling kecil. Ini dilakukan untuk mengesampingkan keinginan pribadi demi kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup kita, termasuk realitas atau panggilan maupun tujuan hidup kita masing-masing. Dan inti penyerahan ini adalah ketaatan. Penyerahan diri adalah ketaatan pada kehendak Tuhan. Nomor satu tadi adalah menyerahkan hidup kita pada kehendak Tuhan. Yang kedua adalah taat pada kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa
Kalau kita baca di kitab suci Perjanjian Lama, kitab Kejadian, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Mereka punya pikirannya sendiri. Allah udah bilang, pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, buahnya jangan kamu makan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau dengarkan Allah, mereka lebih mau mendengarkan suara si ular itu, iblis itu, dan akhirnya mereka berdua makan dan melawan kehendak Allah. Dari awal Allah udah bilang, jangan dimakan buahnya, nanti kamu mati. Tetapi kita seringkali punya pikiran sendiri, seringkali kita punya pemahaman sendiri, kita lebih tahu hidup kita berpikir bahwa this is my life, I can do anything with my own life. Kita berpikir demikian, padahal hidup kita diciptakan oleh Tuhan. Dan kita ada karena kehendak Tuhan. Dan karena ketidaktaatan ini, makanya dosa masuk dan akhirnya hidup kita menjadi tidak sesuai dengan rencana awal dari Tuhan Allah sendiri. Puji Tuhan, ada Tuhan Yesus yang sebagai Adam yang kedua, dia menunjukkan ketaatannya sebagai lawan dari ketidaktaatan Adam. Dia taat pada kehendak Bapa, wafat di kayu salib, dan akhirnya menjadi pembebasan, penyelamatan, penebusan bagi kita semua. Dan yang ketiga adalah penyerahan sampai akhir. Kalau kita sudah mau menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, penyerahan itu harus sampai terakhir hidup kita. Nggak bisa pada saat kita lagi susah, Tuhan aku serahkan hidupku. Setelah Tuhan jawab doa kita, setelah kita hidup kita baik-baik saja, setelah Tuhan memberkati kita, memberikan kita yang kita mau, yang kita inginkan, lalu kita bilang, see you again Tuhan. Nanti Tuhan kalau aku ada masalah lagi, aku datang sama kamu. Penyerahan diri itu nggak bisa seperti itu. Penyerahan diri adalah setiap hari, setiap saat, sampai Tuhan panggil kita, kita milik Tuhan, dan kita mau serahkan hidup kita bagi kehendak Tuhan. Ini adalah prinsip-prinsip dasar dari penyerahan diri. Lalu pertanyaannya adalah, terus apa dong yang mesti kita serahkan kepada Tuhan? Jawaban gampangnya adalah, ya serahkan semuanya. Serahkan semuanya karena Tuhan yang memiliki hidup kita. Dan segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Menyerahkan semuanya. Tetapi aku mau bagikan 5 hal paling tidak yang bisa kita serahkan kepada Tuhan. 5 hal yang bisa kita serahkan buat Tuhan. Yang pertama adalah kita mau menyerahkan kontrol atau kendali kita. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita mau hidup kita semua under control. Kita mungkin di kantor sebagai atasan, kita mau under control. Bawahan kita harus kontrol, kita harus kendalikan. Aku harus terlihat berwibawa, aku harus bagus, aku harus berprestasi. Di rumah juga gitu, mungkin kita sebagai kepala keluarga, aku mau kontrol semuanya. Di masyarakat juga gitu, aku mau kontrol semuanya. Kenapa? Karena pada saat kita kontrol, kita merasa diri kita punya kuasa. Sehingga kita bisa impose itu ke orang lain. Dan kontrol ini, kendali gini harus kita lepaskan juga loh. Kadang-kadang ya sebenarnya untuk dilepaskan. Dan memang ini sulit sekali, susah sekali karena pada saat kita melepaskan kendali atas sekeliling kita, sekeliling kehidupan kita merasa diri kita jadi lemah, kita merasa diri kita jadi rentan, rapuh. Tapi Tuhan minta supaya God is in control. Tuhanlah yang harus pegang kendali atas setiap hidup kita. Bukan kita, tapi Tuhan yang pegang kendali. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini poin yang pertama. Serahkanlah kehendak kita untuk mengendalikan situasi apapun dalam kehidupan kita. Serahkanlah kontrol itu kepada yang berhak, yaitu Tuhan sendiri. Yang berikutnya adalah menyerahkan kekhawatiran kita. Berapa banyak hari-hari ini orang khawatir, COVID kapan selesainya nih?
Dari bulan Maret sampai sekarang nggak ada ujungnya kayaknya. Apalagi di Indonesia. Makin hari makin bertambah kasusnya. Vaksin masih nggak tahu, nggak jelas. Khawatir, banyak yang mungkin di PHK, banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan, banyak yang dipotong gajinya atau macam-macam. Minggu lalu demo-demo terus, kita takut, khawatir akan hidup ini. Tapi Tuhan mengajak kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak menambah satu hari pun dalam hidup kita. Malah faktanya adalah kekhawatiran akan menindas kita setiap detik, dan pada saat kita stres, semua pikiran-pikiran negatif itu masuk dan akan merusak hidup kita. Kalau kita nggak mau serahkan kekhawatiran kita, hidup kita akan berantakan. Di dalam kitab suci tidak diajarkan kita untuk khawatir. Kitab suci mengajarkan kita untuk waspada dan berjaga-jaga. Tidak pernah ada kata khawatir itu diajarkan. Malah dibilang jangan khawatir. Kekhawatiran itu sama sekali negatif dan tidak ada positifnya. Dan kita mau serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan hidup dalam segala kemurahannya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya kan? Apapun juga, berarti semuanya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Yang kita pikirkan negatif sekarang, bagi Tuhan nggak ada. Karena dia melampaui akal kita. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, buat orang-orang yang berserah kepadanya. Yang ketiga adalah apa yang mau kita serahkan? Keuangan kita, materi kita, keterikatan kita pada benda-benda jasmani. Kita mau serahkan itu. Kita masih muda, yes. Kita perlu uang, perlu. Kita perlu benda-benda jasmani untuk menopang hidup kita, yes. Tapi itu tidak boleh membuat keterikatan dan menjadi berhala dalam hidup kita. Kita mau serahkan keuangan kita. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu tanpa ada Tuhan yang memampukan kita. Termasuk soal keuangan. Kita berpikir bahwa kalau aku bekerja, aku mendapat gaji, entah gaji atau keuntungan. Kalau yang usaha entrepreneur kan mungkin bekerja sendiri, mendapatkan keuntungan diri sendiri. Apakah itu karena kekuatan kita sendiri? No. Semua berkat itu dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh kayak udah menghamparkan semua rezeki itu di dunia ini, lalu bagian kita adalah mencari, bagian kita adalah berusaha. Tapi Tuhan sudah memberkati kita sebenarnya. Makanya pada saat kita khawatir soal keuangan kita, gimana nih? COVID di PHK beberapa bulan lalu kan kita juga teman-teman dari Imagode sharing di UC maupun di PD juga ada yang terkena masalah PHK dan juga macam-macam karena pandemi ini. Khawatir, yes. Tetapi kalau kita pikir-pikir, saya nggak tahu waktu itu siapa yang di PHK ya, kayaknya ada juga ya. Coba kalau ditanya sama dia lagi sekarang, apakah dia kekurangan hidupnya sekarang? Apakah dia sekarang jadi cuma sehari makan sekali? Kalau menurut aku enggak. Karena Tuhan akan mencukupkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah menempatkan keuangan, materi, keterikatan kita dengan jasmani itu di tempat yang tepat, yaitu di tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita dan kita akan berkelimpahan. Bukan hanya uang kita banyak, materi kita jadi banyak, tapi berkelimpahan di dalam segala damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah. Ibrani 13 ayat 5 katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan loh, luar biasa.
Jangan kita jadi hamba uang. Ada orang yang kerja terus-menerus, mati-matian, nggak peduli kesehatannya, sampai lembur-lembur, sampai nggak pulang bahkan dari kantor. Ada loh yang begitu. Padahal relasi dengan orang lain lebih penting, dengan keluarga mungkin juga lebih penting. Tetapi orang demi mendapatkan uang, materi, dia rela untuk mengorbankan segala-galanya, bahkan dirinya sendiri. Jangan jadi hamba uang, cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Masalah dari hidup kita ini kan karena nggak ada batas cukup kalau manusia ya. Kita gaji berapa misalkan? 10 juta, kita rasa waktu awal kita masuk perusahaan gaji kita 10 juta, rasanya besar. Jalan 2 bulan, 3 bulan, 10 juta itu udah nggak ada apa-apanya lagi. Kita pindah lagi ke tempat kerjaan lain, berharap dapat yang lebih besar, let's say 20 juta. Wah besar. Jalanin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak ada apa-apanya lagi. Kok kayaknya biasa aja ya 20 juta. Karena gaya hidup kita kan naik terus jadinya. Karena apa? Kita tidak mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita. Demikian akan seterusnya seperti itu. Makanya Tuhan bilang, jangan jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, dan Tuhan akan memelihara kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya adalah kita mau menyerahkan relasi kita. Apa nih maksudnya menyerahkan relasi? Relasi itu bisa dengan keluarga, relasi bisa dengan istri, suami, anak, orang tua, mertua, menantu, saudara, teman, semua itu relasi kita. Banyak dari kita dalam menjalin relasi dengan orang lain, siapapun itu, kita cenderung mau menjadi juru selamat. Mau kontrol, mau mengendalikan, semuanya harus baik. Hubunganku dengan istriku harus baik, dengan anakku harus baik. Betul, semua memang harus baik. Tetapi banyak hal yang kita nggak bisa kerjakan dalam hidup ini. Dalam hubungan relasi kita dengan orang lain juga kita nggak bisa jadi juru selamat. Karena hanya ada satu sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita nggak bisa jadi pahlawan buat semua orang. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang bisa kita lakukan adalah saat ini lakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Lalu setelah itu serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan keluargaku. Tuhan, aku serahkan temanku. Tuhan, aku serahkan komunitasku. Tuhan, aku serahkan juga pekerjaanku. Tuhan, aku serahkan semuanya. Relasi-relasi dengan orang lain. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Aku mau share pengalaman aku mengenai relasi ini dengan teman. Beberapa bulan, bahkan sudah sejak dari tahun lalu, ada satu teman lama sebenarnya dari zaman masih kuliah dulu, waktu masih di OMK juga, di Salvator, di paroki. Temanku nih datang, nggak datang, dia chat aku, awalnya lewat Facebook dan WA. Dia bilang, bantuin gue dong, gue nggak kerja nih. Gue nggak kerja, gue perlu uang. Dia menikah, punya anak 1. Gue perlu uang buat makan sehari-hari. Oke, dia minta 200 aja deh, 300 aja, kadang-kadang dia minta seperti itu. Nggak banyak-banyak banget. Aku kasih, dan aku kasih. Beberapa bulan dia terus menerus seperti itu, lalu hilang, lalu datang lagi, hubungin aku, lalu dia minta sejumlah uang lagi. Sampai akhirnya mungkin pertengahan tahun ini aku melihat ada sesuatu yang salah mungkin. Yang dia minta nggak banyak sebenarnya uangnya, bisa aku kasih terus sebenarnya. Lalu aku hubungin kakaknya dia. Sebenarnya ada masalah apa sih dengan adik lo ini gitu. Karena dia kalau cerita nih, si teman aku ini cerita ke aku, kayaknya hidupnya susah banget, keluarganya juga kayaknya abandon dia, nggak merhatiin dia segala macam. Lalu aku tanya, aku ngobrol 4 mata dengan kakaknya. Lalu kakaknya ceritakan banyak hal yang akhirnya membuat aku, ternyata begitu ya.
Jadi sebenarnya teman aku ini udah menganggur selama 5 atau 6 tahun. Bayangin, jadi pengangguran 5 sampai 6 tahun. Dia nggak bekerja. Lalu si kakaknya ini kan kasihan sebenarnya. Jadi dia mau modalin lah. Oke, gue kasih modal loh buat buka warung kek. Bahkan sampai ditawarin, oke lo mau apa? Gue modalin mobil, mungkin lo bisa nge-Grab atau Gokar atau apa. Atau Gojek, mau dimodalin. Sampai mau dimodalin. Tetapi nggak, semua itu nggak ada yang jalan. Semua itu nggak ada yang jalan. Sampai akhirnya memang keluarganya mereka juga berkesimpulan bahwa memang anak ini udah nggak mau kerja, males kerja. Padahal dia S2. Bukan orang yang nggak sekolah, S2. Lalu temen aku ini hubungin aku lagi, aku nggak cerita bahwa aku ketemu kakaknya. Dia minta uang lagi. Lalu aku bilang, mau sampai kapan lo minta uang kayak gini terus? Nggak bisa selamanya lo mengandalkan orang lain untuk kasih makan keluarga. Yang harus kasih makan keluarga lo ya lo sendiri. Lo kan kepala keluarga. Aku nasihatin seperti itu. Dan yang bener aja lo sampai menganggur 5 tahun itu karena jangan-jangan memang lo yang nggak mau kerja. Lalu aku ambil keputusan di situ, sorry, gue nggak bisa kasih lo lagi. Saya berdoa sama Tuhan mengenai hal ini. Tuhan bagaimana, masa mau sampai kapan? Nggak banyak, 200, 300, 200, 300 ribu. Nggak banyak. Paling nggak buat aku sih nggak terlalu banyak. Tetapi kan nggak bisa juga dong. Dia minta terus-menerus seperti itu. Lalu aku ambil keputusan, sorry, gue nggak bisa tolong lo lagi. Yang bisa tolong lo adalah diri lo sendiri. Lo harus cari kerja. Iya, tapi gimana cari kerja lagi pandemi begini? Semua orang juga mengalami pandemi. Nggak ada orang yang sekarang hidupnya enak-enak. Semua berjuang keras untuk survive. Apapun bisa lo lakukan kok sebenarnya. Aku sampai cerita, aku sampai bilang seperti itu kan. Sorry, gue nggak bisa tolong lo lagi. Lo harus cari cara untuk menolong diri lo dan keluarga lo. By the way juga keluarga dia juga berantakan segala macam karena menikah beda agama, lalu nggak jelas lah pokoknya. Aku juga udah nasihatin supaya beresin perkawinan lo. Beresin, datang ke gereja, minta konvalidasi, namanya kalau di gereja Katolik kan ada konvalidasi, pemberesan perkawinan, karena lo akan lihat satu demi satu kalau lo benahin kehidupan lo, mulai dari keluarga lo akan lihat berkat Tuhan di situ. Tapi ya nggak bisa dibilangin orangnya. Aku nggak bisa bantu dia lagi jadinya. Nah inilah aku bilang menyerahkan relasi kita dengan orang lain. Aku udah nyerah, aku nggak bisa lakukan apapun lagi. Aku bukan juru selamat buat orang itu. Yang bisa selamatkan dia adalah Tuhan Yesus sendiri dan dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan menyerahkan relasi atau hubungan kita dengan orang lain. Aku nggak bisa bantu dia Tuhan, hanya Engkau yang bisa bantu, tolong dia Tuhan. Itu yang disebut dengan menyerahkan relasi. Matius 6 ayat 30 mengatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Tuhan mendandani kehidupan kita, dia memelihara hidup kita. Kalau bunga, kalau rumput, ayat Tuhan berikan yang terbaik, masa kita enggak. Yang berikutnya adalah yang terakhir, menyerahkan masa depan kita. Kita hanya bisa hidup satu hari lepas satu hari. Detik demi detik, menit demi menit. Nggak bisa kita hidup untuk masa depan. Hiduplah untuk saat ini, hari ini, bukan untuk masa depan. Memikirkan terus-menerus tentang masa depan, aduh, kalau gue pokoknya setelah
lulus kuliah harus kerja begini. Setelah kerja gue akan menikah dengan si ini, lalu aku harus begini. Kita membuat rencana-rencana yang luar biasa di masa depan, tapi kita lupa untuk menjalani kehidupan yang ada sekarang ini. Dan itu akan merampas kebahagiaan kita, kegembiraan kita, dan sukacita yang harus kita alami di hari ini. Punya masa depan, yes, perlu. Punya perencanaan, harus. Tetapi melihat ke depan terus tanpa melihat hari ini, itu nggak akan ada hasil apa-apa yang bisa kita dapat. Makanya di dalam bahasa Inggris, hari ini atau saat ini adalah apa? Present. Apa arti present? Present itu kan hadiah kan. Jadi menikmati hari ini, karena hari ini itu adalah hadiah dari Tuhan. Nikmatilah. Setiap hari adalah anugerah dan kita akan melewati semuanya dengan baik, semuanya dengan lancar pada saat kita serahkan hidup kita kepada Tuhan hari lepas hari. Tuhan Allah itu menguasai masa depan kita loh. Matius 2 ayat 9. Ini adalah kisah kelahiran Tuhan Yesus. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Di mana 3 majus dari timur, 3 raja yang kita rayakan hari raya penampakan Tuhan, setiap tanggal 6 atau 7 Januari biasanya, seminggu setelah Natal. Dikatakan di situ, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas di mana anak itu, yaitu Yesus itu berada. Artinya apa? Tuhan sudah mendahului dalam hidup kita. Tuhan ada di masa depan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir. Yang perlu kita jalani adalah hari ini. Matius 28 ayat 7. Matius 28 ayat 7, ini peristiwa pada saat Yesus telah bangkit dari kematiannya. Dan segeralah pergi, ini kata-kata malaikat kepada 11 rasulnya, muridnya, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia, Yesus, telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kita lihat lagi di sini bahwa murid-muridnya yang lagi galau, gurunya, Tuhannya disalibkan, wafat, malaikat menampakkan dirinya, dan malaikat itu berkata, ia mendahului kamu. Jadi Tuhan sudah ada mendahului kehidupan kita. Kalau kita kan hidup untuk hari ini, besok, lusa, kita kan berjalan sesuai dengan kronologi. Tapi di dalam Tuhan itu nggak ada kronologi. Dalam Tuhan itu nggak ada aturan waktu seperti itu, karena Tuhan itu kekal. Bagi dia nggak ada masa lalu, bagi dia nggak ada masa kini, bagi dia nggak ada masa depan. Semua waktu itu terbuka di hadapan dia seperti hamparan karpet. Hamparan permadani itu. Dia bisa lihat semuanya dari ujung sampai ujung kehidupan kita. Nggak ada yang nggak kelihatan. Makanya Tuhan dalam firman Tuhan selalu berkata, ia mendahului kamu. Dia memang sudah mendahului kehidupan kita, dia sudah ada di sana menanti kita, yang bagian kita adalah berjalan hari lepas hari. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini udah pusing. Jadi nggak usah mikirin besok. Besok punya pusingnya sendiri. Pusing untuk hari ini aja. Sama seperti doa Bapa kami kan juga, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahasa aslinya kan makanan kami yang secukupnya. Jadi besok kita minta lagi hal yang sama. Berikanlah pada hari ini makanan kami. Besoknya lagi kita ngomong minta makanan hari ini. Makanan setiap hari. Kita nggak bilang kan dalam doa Bapa, berilah kami makanan Tuhan sampai 7 turunan nggak akan habis Tuhan. Dalam doa Bapa kami kan kita nggak minta begitu ya. Tapi makanan kami pada hari ini. Tuhan mau ajarkan kita untuk hiduplah
sehari lepas sehari, karena saat ini, hari ini is a present for us. Lalu kesimpulannya apa? Berserah atau pasrah? Beda-beda tipis. Antara berserah sama pasrah itu beda-beda tipis. Dalam bahasa orang Indonesia tuh kadang-kadang ngomong, udah pasrahin aja bro, udah pasrah aja bro sama Tuhan. Apakah benar pasrah? Enggak. Ada perbedaan yang mendasar antara berserah dan pasrah. Kalau pasrah itu menyerah, tidak berbuat apa-apa. Nggak punya harapan, ya udahlah. Ya mati, ya matilah. Nggak ada usaha. Tapi kalau berserah itu turut kehendak Tuhan, menyerah tetapi percaya bahwa kehendak Tuhan selalu ada pengharapan dan selalu ada sukacita di situ. Itu berserah. Teman-teman di sini mungkin tahu Mafa ya, Michael Olong, bisa dibilang pendiri, ya memang pendiri sih, bukan bisa dibilang, memang pendiri Imago Dei. Dan buat anak-anak Imago Dei yang lama, itu mungkin tahu cerita hidupnya Mafa dulu bagaimana pada saat dia kena cancer. Breast cancer, kanker payudara. Beberapa tahun yang lalu, dia terkena kanker dan kita semua sedih, kita semua terpukul juga karena gembala kita, pembimbing kita, mafanya kita ini kena cancer dan harus dikemo segala macam. Tetapi yang luar biasa dari Mafa adalah dari pertama kali divonis cancer dan dia cerita sama kita, sampai dia menjalani hari-harinya dia, Mafa tuh nggak pernah apa ya istilahnya, tidak pernah menampilkan wajah yang susah, tidak pernah mukanya tuh muram, nggak pernah tuh mukanya tuh pasrah, enggak. Mukanya tuh selalu senyum, mukanya tuh selalu positif, auranya selalu positif, dan dia selalu mewartakan firman Tuhan, selalu bersaksi yang baik. Luar biasa, kenapa? Karena Mafa tidak pasrah. Tapi Mafa pada saat itu berserah kepada Tuhan, mau turut kehendak Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tahu bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan dan dia pasti aman. Dan luar biasanya adalah saat ini Mafa sembuh total, tidak ada cancer sama sekali. Perjuangannya luar biasa, kemo bolak-balik ke Singapura. Tapi yang aku mau katakan adalah, buat kita orang Kristen, itu nggak ada istilah pasrah. Jadi nanti kalau teman-teman ngobrol sama temannya lagi gitu, atau mau kasih penghiburan, jangan pernah ngomong, udah pasrah aja. No, bukan pasrah, tapi berserah. Berserah kepada Tuhan. Kalau teman-teman cek ya, di kitab suci kita, kalau ada, bisa di search engine itu kan ada tuh, kalau kitab suci kita pakai di handphone ya, ketik di kata pasrah, nggak akan keluar. Not a single word pasrah di dalam Alkitab kita. Kalau kata berserah, oh banyak. Surrender, banyak. Tapi kalau pasrah nggak ada. Karena kitab suci kita, iman Kristen kita, tidak pernah mengajarkan kita untuk pasrah and do nothing. Menyerah dengan keadaan. Tetapi kita mau menyerahkan kepada Tuhan, dan kita bisa lakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Belajar dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Kalau Tuhan Yesus kita udah pastilah, kita pasti belajar dari dia. Penyerahan dirinya, hidupnya yang dia serahkan bagi kehendak Bapa dan bagi keselamatan kita udah no question. Kita juga belajar dari Bunda Maria. Pada saat dia bilang ya pada kehendak Tuhan, pada saat dia bilang aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, itu bukan kata-kata pasrah, itu adalah kata-kata kalimat yang berserah. Dan dia bukan do nothing loh. Dia give something buat Tuhan. Apa?
yang dipersembahkan oleh Bunda Maria. Dia persembahkan tubuhnya, dia persembahkan rahimnya. Makanya dalam doa Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Dia menyerahkan tubuhnya supaya pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu firman Allah, bisa berinkarnasi, masuk di dalam kemanusiaan, di dalam dan melalui rahim Bunda Maria. Luar biasa. Di dalam perjanjian lama, ada tabut perjanjian. Dan di dalam perjanjian baru, di dalam litani Bunda Maria, Santa Perawan Maria, disebutkan bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian. Di perjanjian lama juga ada tabut perjanjian kan? Maksudnya apa? Bunda Maria adalah penggenapan dan pemenuhan dari tabut perjanjian lama. Tabut perjanjian lama itu isinya apa? Itu kan satu peti kotak dari kayu lalu dilapisi emas. Itu adalah pusat peribadatan bangsa Israel, dan kemanapun bangsa Israel pergi, tabut perjanjian itu pasti dibawa. Kemana-mana dia pasti bawa. Perang dia bawa. Di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda, 3 barang yang ada di dalam situ. Yang pertama adalah 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Yang kedua adalah tongkat Harun. Tongkat Harun. Yang ketiga adalah roti mana. Ketiga hal ini adalah bayangan dari apa yang akan digenapi dalam perjanjian baru di dalam diri Yesus. Kita lihat yang pertama. 2 loh batu melambangkan firman Allah. Yesus adalah Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, lalu dia menjadi manusia. Yang kedua, tongkat Harun. Siapa Harun? Harun adalah imam bagi orang Israel. Dan keturunannya, suku bangsa Lewi, menjadi keturunan imam-imam yang mempersembahkan korban bagi Allah Yahweh dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, siapa yang menjadi imam? Yesus. Apa yang dia persembahkan? Dirinya sendiri yang dia persembahkan bagi Bapa dan bagi keselamatan kita. Yang ketiga adalah roti mana. Apa maksudnya roti mana? Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel menggembara 40 tahun lamanya di padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Setiap hari Tuhan pelihara dengan roti mana untuk bisa makan. Karena di padang pasir nggak bisa nanam sayur. Harus ada makanan, dan setiap hari Tuhan turunkan embun, lalu embun itu berubah menjadi roti. Luar biasa. Dalam perjanjian baru, siapa roti yang turun dari sorga? Yaitu Yesus. Dan sampai saat ini, kita terus-menerus dipelihara dan diberi makan oleh roti. Yaitu roti Ekaristi. Dan semuanya itu dikandung oleh Bunda Maria. Jadi luar biasa sekali. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan badannya, rahimnya untuk kelahiran Sang Anak Allah ini. Bunda Maria itu bukan pasrah, tapi dia berserah. Berserah itu bukan seperti orang yang, Tuhan, udah deh, nggak tahu deh, aku udah capek nih. Terserah deh Tuhan mau ngapain. Itu bukan berserah. Berserah tuh nggak kayak gitu. Berserah adalah lakukan bagian kita yang terbaik, lalu sisanya Tuhan yang akan kerjakan. Karena Tuhan bukan asisten kita. Tolong dong bawain tas. Tolong dong ambilin minum. Asisten rumah tangga gitu kan. Aku capek nih, pegel nih kakinya, tolong dong ambilin minum. Nggak bisa begitu. Tuhan adalah penguasa hidup kita, dan taruhlah dia di posisi yang terhormat dalam hidup kita. Menyerahkan hidup kita, bukan memasrahkan hidup kita lalu kita do nothing, tapi kita musrahkan hidup kita karena kita tahu itu yang terbaik yang bisa terjadi dalam hidup kita. Belajar dari Tuhan Yesus dan belajar dari Bunda Maria untuk penyerahan diri. Dan biarlah pada
bulan Oktober ini, bulan Rosario, kita juga mau doa Rosario secara pribadi maupun bersama dengan keluarga mungkin. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang terus-menerus memelihara kita, yang terus-menerus memberikan kita yang terbaik. Tuhan itu nggak tahu memberikan yang selain yang bukan yang terbaik. Dia cuma tahu memberikan yang terbaik doang. Karena memang dia Bapa yang sangat baik gitu. Jadi kalau kita orang tua di dunia ini tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga, dia pasti berikan yang terbaik. Bagian kita adalah lakukan bagian yang bisa kita kerjakan. Kita persembahkan hidup kita setiap hari. Di dalam doa, dalam pujian, di dalam penyembahan, baca firman, ikut ekaristi. Itu akan memperlengkapi hidup kita, sehingga hidup kita bisa surrender setiap hari. Bukan hanya surrender hidup kita pada saat kita susah, pada saat kita perlu Tuhan, tetapi surrender itu harus setiap hari. Karena we are nothing, kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Kalau Tuhan tarik semuanya, segala fasilitas yang kita miliki sekarang, kita selesai. Kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita, dan kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kak Nadine boleh minta tolong nyanyikan lagi lagu Bejanamu. Kita mau berdoa dan kita mau serahkan kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita kepada Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, mari teman-teman kita angkat kembali lagu Bejanamu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Kami bawa doa kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan pujian ini padamu. Kami mau terus mengiringmu seumur hidup kami. Ngiringmu Seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan ku serahkan
harapan kami Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk Bejana untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah. Pakailah kami Tuhan, Pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. rasakan hadirat Kami mau mengiring Tuhan. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Oh, Kau kami kami mau serahkan segalanya. serahkan hati kami Oh, kami berserah kepadamu Jesus Yesus serahkan. Kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami. Oh, terima kasih. Yesus Tuhan Yesus Tuhan kami Haleluya. tinggikan Haleluya. Yesus Tuhan Jesus Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami punya Allah yang seperti Engkau, yang menguasai hidup kami, yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang bisa kami andalkan. Engkau adalah Allah yang peduli atas setiap pergumulan kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga pada sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di dalam Zoom meeting ini, persekutuan Imago Dei ini Tuhan. Kami belajar satu hal lagi mengenai penyerahan diri, to surrender to God. Kami mau berserah Tuhan, kami mau letakkan semua pikiran, perasaan, kehendak kami dalam belas kasihan. Engkaulah yang memelihara kami, Engkaulah yang menguasai seluruh kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mau menggantikan posisi Engkau dan menjadi tuan atas hidup kami sendiri. Biarlah pada sore hari ini kami ambil keputusan dan kami mau komit bahwa Engkaulah Raja, Engkaulah yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan setiap kami. Karena kami tahu, percaya bahwa Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang melakukan segala perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan masa muda kami mau serahkan pekerjaan kami serahkan pelayanan kami serahkan keluarga kami masing-masing, kami serahkan kehidupan pribadi kami. Dan Engkaulah yang menguasai seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau yang ambil alih semuanya Tuhan.
Dan bagian kami adalah lakukan yang terbaik yang sebagaimana kami bisa lakukan. Yang kami bisa kerjakan untuk memuliakan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam bagi semua orang. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan biarlah setiap teman-teman Imago Dei pada hari ini yang mendengarkan pewartaan firman Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh lawat setiap daripada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang galau, yang sedang tidak tahu arah, kehilangan pengharapan, Tuhan berikan jawaban yang terbaik dalam hidup mereka saat ini. Karena kami adalah anak-anak pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Engkau ada di pihak kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sore hari ini, dan sampai seterusnya, kami berserah kepadamu, dan terus-menerus menyerahkan diri kami, kehidupan kami, ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami alaskan setiap permohonan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.